Tanpa pemahaman firman, intensitas itu akan datang dan pergi. Tidak akan permanen. Tapi kalau ada pemahaman firman, terbangun kokoh, terbangun kuat. Intensitas itu akan jadi permanen dalam hidup kita. Saudara, selama ini orang banyak bicara tentang urapan Tuhan. Tapi saya mau saudara sadari, Tuhan mau kita belajar hidup di dalam dimensi keilahian. Bukan hanya urapan Tuhan, urapan akan datang dan pergi. Tapi dimensi keilahian Tuhan itu permanen dalam hidupmu. Amin. Nah, ketika dimensi keilahian Tuhan menjadi permanen dalam hidupmu, saudara akan mendapati, ketika saudara mendoakan seseorang, mungkin saudara hanya doa secara biasa atau dalam arti tidak secara spesifik mendoakan kebutuhan-kebutuhan tertentu seseorang. Tapi saat saudara menumpangkan tanganmu, dimensi yang ada dalam diri saudara, itu akan mengalir keluar. Nah, saya mau saudara pahami, Tuhan mengendaki kita terus belajar bertumbuh dalam dimensi kuasa kebangkitan Kristus. Karena ketika kuasa kebangkitan itu terus bertumbuh dalam hidup kita, kita akan mendapati hidup kita dibawa Tuhan untuk menjadi roh yang menghidupkan. Karena sebagaimana Kristus dipanggil dengan sebutan Adam terakhir. Ya, Adam yang terakhir ini digambarkan sebagai roh yang menghidupkan. Nah, sekarang kuasa kebangkitan yang sama yang bekerja membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, sekarang diam dalam diri kita. Jadi saya percaya keberadaanmu juga akan menghidupkan banyak orang. Oke? Nah, saya tidak sempat menyelesaikan poin-poin yang saya bagikan kemarin tentang apa yang terjadi setelah kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi versi yang lebih baik dari Adam. Betul ya? Kita dipersatukan dengan Allah, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, kita menjadi roh yang menghidupkan. Nah, itu kita baru separuh, baru kalau nggak salah poin 3 atau poin 4. Nah, untuk sisa poin yang lain saya tidak bahas di sini, tapi saya kirim di grup saudara. Jadi nanti saya mau saudara gali pemahamanmu, pelajari secara lebih mendalam. Come on. Doakan ayat-ayat tersebut. Karena ketika saudara mendoakan ayat-ayat firman, saudara sedang menarik masuk dimensi kehidupan ilahi yang ada di dalam firman untuk terimpartasi masuk dalam dirimu. Kita sedang mempraktekkan prinsip 1 Korintus 15. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini bicara tentang kita mengadopsi atau menarik masuk dimensi keilahian Tuhan. Ya, dan itulah yang saya mau kita sama-sama lakukan. Bukan cuma saat session berlangsung, tapi jadikan itu sebagai pola hidup yang baru dalam kehidupanmu. Setuju ya? Kemarin kita sama-sama belajar untuk kita bisa menaklukkan segala kesia-siaan dan kemanusiawian. Kita harus izinkan Roh Kudus membangun pola hidup yang baru. Nah, pola hidup yang baru itu akan Tuhan tanamkan, Tuhan bangun. Dia bikin permanen ketika saudara mengizinkan rohnya menuntunmu. Roh Kudus akan menuntun saudara memiliki dorongan untuk terus punya kehausan, kelaparan akan Tuhan. Itu dulu, saudara harus terus ikuti. Ikuti ritmenya. Kalau seharian saudara tidak merasakan ada haus lapar akan Tuhan, mulai tanyakan dirimu, apa yang salah? Kenapa tidak lapar? Kenapa tidak haus? Kenapa tidak ada dorongan untuk menyembah? Kenapa tidak ada dorongan untuk doa? Karena harusnya. Nah, katakan harusnya. Harusnya selalu ada dorongan. Orang yang sehat kalau pagi tidak makan sampai jam tertentu pasti akan mulai merasa lapar. Itu yang sehat. Kalau orang sakit disajikan makanan enak sekalipun dia tidak tertarik.
Nggak kepengen. Kepengennya yang lain. Nah, kalau saudara mendapati, kok seharian ini nggak ada dorongan nyembah, nggak ada dorongan doa, pengennya scrolling medsos. Sakit. Oh. Mungkin secara psikologis saudara berkata begini, tapi Pak waktu saya scrolling kan yang saya scrolling ini kan juga memberi rasa tenang tertentu. Yes, karena memang algoritmanya sudah didesain untuk membuat saudara saat scrolling itu hormon tertentu dalam otakmu melepaskan rasa nyaman, rasa tenang. Tapi itu adalah sesuatu yang sifatnya candu. Membuat saudara kecanduan. Nah, alih-alih saudara kecanduan hadirat Tuhan, saudara nanti jadi kecanduan main medsos. Jadi kalau durasi waktu main medsos saudara masih lebih besar daripada durasi saudara baca firman, doa, nyembah Tuhan, berarti kita lagi sakit. Oh tapi kalau saya scrolling itu scrolling portalnya Dedi. Nah, pastikan you melakukannya dengan hati yang tulus. Betul-betul mau belajar. Jadi bukan karena, udahlah daripada berdosa bikin scrolling Facebook, YouTube, IG, TikTok, mending scrolling punyanya Dedi deh. Menghilangkan rasa bersalah. Nah itu enggak boleh juga. Ya, pastikan saudara memang betul-betul mau belajar. Nah kalau mau belajar rasanya enggak scrolling. Klik, udah langsung saudara pantengin. Saudara menulis, saudara mendengar. Kan gitu. Kan beda. Niat belajar dengan killing time. Setuju ya? Nah kalau yang scrolling ini kan sebetulnya cuma killing time. Saudara tidak betul-betul lagi belajar. Loh ini kayak pada diam semua. Entah baru tersadarkan atau ada denial ini. Ayo, pastikan saudara fokus. Jadi otak kita ini jangan terus dibius dengan kenyamanan palsu. Scrolling itu kenyamanan palsu. Sama kayak saudara ngobat, suntik narkoba. Itu memberi rasa nyaman. Tapi yang palsu, bahkan merusak. Nah ini scrolling itu juga sama merusaknya. Saudara pikir gak merusak? Konsentrasimu jadi rusak loh. Kemampuan fokus kita jadi turun loh. Ada orang di sini. Jadi kalau kita mau pegang handphone, kita mau buka medsos, pastikan saudara punya tujuan. Apa yang kau cari? Begitu saudara ketemu apa yang kau cari, fokus di sana. Jadi jangan cuma untuk killing time. Setuju ya? Sehingga sebagai akibatnya, saudara bisa terus menjagai hati yang haus lapar akan Tuhan. Engkau ikuti ritme, irama dari dinamika roh yang ada dalam hidupmu. Dan ketika dinamika ilahi itu terus menuntun saudara setahap demi setahap, ini akan mulai terbangun sebuah pola. Nanti tiap beberapa waktu tertentu, saudara tahu-tahu jadi, pengen nyembah Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice. Bang, kenapa? It's okay. Nanti selesai urusan selesai urusan, saudara nyanyi lagu lagi. I love you, I love you, I love you. I love you, I love. Mas. Ya, kenapa lagi? It's okay, nggak masalah. Selama saudara bisa melatih fokusmu, saudara akan bisa terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nah,
Pelajari ayat-ayat yang saya tuliskan di dalam materi yang saya kirim. Bawa itu dalam doa, serap dimensi rohani yang ada di dalamnya. Setuju ya? Nah, pagi ini secara spesifik, saya ingin membagikan kepada saudara intisari yang paling fondasional tentang doktrin kerajaan. Jadi kalau saudara belajar tentang doktrin kerajaan, saudara akan mendapati esensi yang paling fondasional. Ini kalau diperes, yang keluar adalah dampak dari kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke sorga. Saya ulangi sekali lagi. Dampak dari kematian, kebangkitan, dan naiknya Yesus ke sorga. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, lalu bangkit lagi pada hari yang ketiga, dan bahkan dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, sejak momen itu, tatanan di seluruh alam semesta mengalami perubahan secara drastis dan permanen. Ada orang di sini. Sebelum kematian Yesus, dosa berkuasa di atas muka bumi. Setuju ya? Iblis bisa bertindak sesuka hatinya sendiri terhadap manusia. Dia bisa punya otoritas untuk mengutuki. Dia punya kemampuan untuk membelokkan jalan hidup orang. Bahkan membunuh manusia. Dia ada dalam kekuasaan itu. Di skala tertentu, iblis bisa sesukanya membunuh bahkan orang-orang yang diurapi. Yosua nggak diurapi kayak apa coba? Kurang apa coba? Dia perintahkan bulan dan matahari berhenti. Tapi dia sampai di titik tertentu dibawa masuk ke dalam alam kematian. Dan Alkitab menceritakan bahkan orang-orang kudus di perjanjian lama, mereka tertawan di dalam kematian. Wah, masuk neraka? Tidak. Tapi mereka ada dalam tawanan kematian. Makanya Alkitab menceritakan, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Alkitab menuliskan, Yerusalem pada hari itu tiba-tiba jadi penuh. Karena ada banyak orang-orang kudus di perjanjian lama bangkit dan kemudian memenuhi Yerusalem. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab menuliskan proses kematiannya saja enggak wajar. Ingat loh, sudah dari semalam-malaman Yesus bergumul dalam doa, enggak tidur, enggak istirahat. Setelah dia bergumul dan malaikat Tuhan diutus untuk menguatkan dia, Alkitab menceritakan proses penangkapan terjadi. Yudas datang dengan rombongan tentara, memeluk Yesus, mencium Yesus, dan kemudian Yesus ditangkap. Sempat ada sedikit insiden. Petrus keluarin pedangnya. Herannya kok yang dipotong kupingnya ya. Orang pakai pedang itu kan wah main sabet begitu kan. Kena badannya lah, kena tangannya lah. Ini saya bayangin lawak banget gitu loh. Ini kayak Petrus tiba-tiba keluarin pedang, lalu dia pegang kuping orang di sebelahnya. Lalu dia iris gitu. Ah, saudara kurang asik. Lalu Yesus ambil kupingnya, ditempelkan kembali dan sembuh begitu saja. Tapi proses penangkapan terus berlangsung. Semalam-malaman itu Yesus tidak istirahat. Karena dia diadili. Dia udah mulai dipukuli, mulai dianiaya. Sampai pagi hari. Ketika dia kemudian diperhadapkan kepada Pilatus. Dan kemudian Pilatus cuci tangannya. Nih singkat ceritanya ini. Pilatus cuci tangannya. Yesus diserahkan untuk disalibkan. Sebelumnya dia udah bolak-balik dipukul dengan cambuk. Sampai 40 kali. Itu bukan cambuk biasa dan hanya menciptakan bilur. Hanya menciptakan bekas luka. Ini cambuk yang dilengkapi dengan duri-duri dan apa istilahnya lempengan logam. Yang tujuannya memang untuk merusak, menyiksa dengan level siksaan yang maksimum. Sehingga ketika cambuk itu
lepaskan, dihunjamkan, itu menancap ke punggungnya Yesus. Dan ketika ditarik, itu menciptakan robekan-robekan daging. Jadi bisa kebayang di sekitar Yesus bukan cuma darah yang berhamburan. Itu ada potongan-potongan daging yang tercabik. Dan itu tentara Roma memang dilatih sedemikian rupa untuk melakukan hukuman terhadap tawanan-tawanan tertentu yang dianggap kriminal tingkat tinggi. Kenapa Yesus matinya disalibkan? Karena dia dianggap sebagai kriminal tingkat tinggi. Dan itu direkayasa oleh orang Farisi. Setelah dicambuk berkali-kali, itu sudah bikin rusak badan. Ingat, semalam-malaman gak tidur, gak istirahat, dipukuli, dianiaya, disiksa, itu otomatis energi sudah drop. Itu dengan cambukan itu saja, itu darah udah kemana-mana. Gak tahu berapa liter itu sudah. Harus pikul salib lagi. Sampai jatuh berapa kali. Sampai akhirnya siapa itu? Simon dari Kirene. Ya, disuruh angkat untuk membawa palang salib untuk perjalanan selanjutnya. Yesus sendiri sudah semakin lemah. Tapi dia terus jalan sendiri. Enggak ditandu. Dia jalan sendiri. Sampai kemudian di atas bukit Golgota dia disalibkan. Proses penyaliban ditulis di Alkitab dari jam 9 pagi. Jam 12 siang tiba-tiba langit gelap. Terjadi gerhana matahari. Itu adalah puncak ketika matahari seharusnya ada di tengah-tengah pusat kekuasaannya. Rembang tengah hari. Karena dosa seluruh dunia ditanggung oleh anak manusia. Maka kegelapan seperti menyelimuti seluruh semesta. Tapi Yesus tidak mati. Di Filipina tiap Paskah orang itu sering membuat prosesi penyaliban Yesus. Jadi ada orang yang betul-betul pengen ngerasain disalib. Dan ketika dia betul-betul disalib, paling bertahan 5 menit, 6 menit udah langsung black out. Koma, pingsan. Nggak tahan, nggak kuat. Nah ini Yesus dari jam 9 sampai jam 12, kegelapan meliputi, tidak ada tanda-tanda Yesus mau mati. Sampai kira-kira pukul 3 sore. Yesus tidak mati. Tapi Alkitab menuliskan dia menyerahkan nyawanya. Kenapa kok nunggu dari jam 9 sampai jam 3? 6 jam. Karena dia sedang ingin menebus kehidupan umat manusia untuk 6.000 tahun yang ada. 6 hari Tuhan bekerja. Tuhan juga memberi dirinya disalib 6 jam lamanya. Ketika tiba waktunya, dia harus menyerahkan nyawanya. Ini saya bayangin, dari sejak pagi, maut itu sudah siap-siap. Sudah bikin kendurian. Karena mau menyambut satu orang yang sering mengganggu kerajaan kegelapan. Betul ya? Ketika dia coba tarik Yesus, nggak bisa-bisa. Ini kayak belut dikasih oli. Nggak pernah bisa ketangkep. Lalu setelah sampai pada jam 3 sore kira-kira. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Baru itu dipedot, kok bisa? Haleluya. Bisa juga akhirnya. Tapi iblis nggak tahu bahwa Yesus adalah menyerahkan nyawanya. Dia memberi dirinya dibawa ke alam maut. Tujuannya cuma satu, dia pengen cari tahu. Di mana tokoh-tokoh perjanjian lama dipenjarakan. Jadi dia dibawa oleh maut, masuk ke dalam kerajaan kematian. Ketemu dengan Lucifer, sambil dibawa, sambil diseret-seret. Dia lihat kanan kiri. Oh itu Abraham di sana. Yang itu Daud di sana. Oh itu dia, Simpson di sana. Oh yang itu ada Yefta. Jadi dia mulai memperhatikan di mana semua orang-orang kudus itu dipenjarakan. Sampai akhirnya Yesus dibawa di depan tahtanya kerajaan kematian. Jatuhkan begitu. Jatuh lalu dia bangun lagi.
Lucifer bilang, sekarang kamu ada dalam kekuasaanku. Maut berkata, aku yang bawa dia. Kuasa dosa bilang, aku ikut andil bro. Seluruh dosa ada di dalam kehidupan Yesus. Tapi Alkitab bilang dia menanggung semua dosa, tapi dia tidak berdosa. Nah karena dia tidak berdosa, ada sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh ini loh, 3 sekawan kuek-kuek ini. Iblis, dosa, dan maut. Mereka tidak menyadari, mereka lupa satu aspek ini. Yesus dilahirkan memang dari rahim seorang perempuan, tapi dia berasal dari benih yang ilahi. Dia lupa itu. Jadi gambarannya itu kayak, sudah pernah lihat film Transformer enggak? Itu kan jagoannya siapa itu ya namanya ya? Yang Optimus Prime. Suka nonton. Optimus Prime kalah, rebah, jatuh, ditusuk. Kan kelihatannya mati itu, lampunya mati. Ya kan? Wah musuhnya belagu, sok gaya. Nggak berapa lama itu lampunya nyala lagi. Cik. Lalu mesinnya mulai bekerja kembali. Lalu dia bangun. Pesonya ditarik keluar. Seret. Lalu dia pakai untuk melawan musuhnya. Dan dia menang. Itulah yang terjadi atas Yesus. Untuk sesaat kelihatannya dia kalah. Kematian berhasil merenggut dia. Dibawa masuk ke alam maut. Tapi tidak berapa lama, dia mulai bangun lagi. Roh kebangkitan datang atasnya. Yang kelihatannya pucat karena darah semua habis. Tahu-tahu jadi seger kembali. Dan di situ terjadi pergulatan antara Yesus dengan ular tua itu. Dan seperti yang dinubuatkan dalam Kejadian 3. Iblis si ular tua itu diremukkan kepalanya, dibanting, lalu diinjak, pecah kepalanya. Dan dari sejak saat itu terjadi perubahan dalam alam roh. Kerajaan maut punya raja, namanya maut, namanya juga kerajaan maut. Tapi ketika Yesus mengalahkan Lucifer, kuasa dosa dihancurkan dan maut ditaklukkan. Kerajaan maut punya raja yang baru. Karena ada hukum yang tidak tertulis. Siapa yang bisa menaklukkan seorang raja? Kerajaannya menjadi milik sang penakluk. Jadi ketika maut dikalahkan, kerajaan itu berubah. Dari kerajaan maut yang menjadi milik sang maut. Raja maut kalah. Dan berganti menjadi Yesus. Itu kerajaan maut sudah ada dalam kendali Yesus sebagai raja yang baru. Makanya kemudian saudara baca dalam Wahyu pasal yang pertama. Akulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup kembali untuk selama-lamanya. Dalam tanganku ada segala kunci maut dan kerajaan maut. Betul? Ketika maut dikalahkan, Yesus menjadi raja baru di kerajaan maut. Dia punya kuasa toh? Perintah pertama yang dia berikan adalah bebaskan semua orang-orang kudus yang selama ini ditawan di kerajaan maut. Jadi itu ajudan-ajudannya kerajaan maut pada buka-bukain penjara. Yosua keluar. Asik. Inilah yang aku lihat saat aku menghadapi tembok Yeriko. Yosua membuat pengakuan. Inilah malaikat Tuhan yang berjumpa denganku. Abraham, Simson, Yefta,
Semua pahlawan-pahlawan perjanjian lama bertemu dengan itu menjadi momen yang sangat mengharukan. Karena semua pahlawan iman itu berkata, inilah yang aku lihat. Dan Yesus berkata, come on boys, ikut aku. Yesus keluar membawa seluruh tawanan maut, orang-orang kudus perjanjian lama. Dibawa keluar. Tapi Yesus kan belum masuk ke sorga, belum kembali kepada Bapa. Dia masih punya beberapa misi singkat. Dia harus menguatkan murid-muridnya. Jadi ketika kuasa kebangkitan itu membawa Yesus dari alam maut, dikembalikan ke tubuhnya. Alkitab menuliskan, Yesus sekarang membawa tubuh kebangkitan. Seluruh kain yang pernah dipakai untuk membebat dirinya, dirapiin. Ini tandanya Yesus rapi. Kalau saudara tidak rapi, bertobatlah engkau. Baju ucel-ucelan, awut-awutan. Yesus sebelum pergi keluar kubur, dia rapiin. Bekas-bekasnya, semua dirapiin. Dan yang menarik, itu bukan kubur milik Yesus. Itu dipinjamkan oleh Yusuf Arimatea. Semua yang dipinjam harus dikembalikan. Yesus cuman pinjam kuburannya Yusuf. Jadi dia kembaliin. Kok bisa dikembaliin? Bangkit kok. Dia bangkit. Dia tidak butuh kubur itu lagi. Pintu penutup dibuka oleh malaikat. Lalu kemudian Yesus keluar. Perempuan-perempuan pagi-pagi benar punya niat untuk meminyai tubuh Yesus. Mereka kaget. Loh, kok sudah terbuka pintunya? Lalu kemudian dicari, kok Yesus tidak ada lagi? Wah, mereka panik. Ada sebagian yang langsung berlari pergi mencari murid-murid yang lain. Tapi ada sebagian, ada satu yang masih nunggu di sana dengan sedih hati. Maria. Di saat itulah Yesus secara spesifik menjumpai Maria dan berkata, beritahu saudara-saudaraku, aku sudah bangkit. Maria pengen peluk Yesus, tapi Yesus berkata, jangan pegang aku. Ada sesuatu yang masih harus aku kerjakan sebelum berinteraksi lagi dengan dirimu. Yesus masuk ke sorga, menghadap hadirat Bapa. Ingat, dia bukan lagi manusia biasa. Dia membawa tubuh kebangkitan. Dan seperti yang dilakukan oleh para imam dalam prosesi pentahiran bait suci. Yesus membawa darahnya sendiri. Prosesi pendamaian umat. Imam besar harus membawa darah anak domba yang sudah dipersiapkan. Lalu kemudian dipercikkan ke peralatan bait suci. Dan kemudian dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kemudian menerima pengampunan dari Bapa. Dan para imam biasanya keluar dari ruang Maha Kudus. Lalu mengedangkan tangannya dan memberkati umat. Hari pendamaian terjadi. Yesus membawa darahnya sendiri. Menghadap hadirat Bapa. Menguduskan bait suci yang ada di sorga. Membersihkan semuanya. Sehingga tidak ada lagi akses untuk iblis masuk ke sorga. Tidak ada lagi akses musuh iblis menghadap hadirat Tuhan. Di zaman Ayub, iblis bisa masuk dalam sidang ilahi. Tapi setelah pengorbanan dan penebusan Kristus, pembersihan sudah terjadi.
Akses untuk masuk ke sana sudah ditutup, dikunci. Anyway, iblis sudah dikalahkan. Lewat proses pendamaian yang Yesus lakukan dengan mempersembahkan darahnya. Alkitab menuliskan, Bapa menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan abadi. Nanti sudah baca dalam kitab Ibrani. Apa artinya menjadi pokok keselamatan abadi? Ketika Bapa di sorga menerima korban Kristus dan Bapa menjadikan Yesus sebagai pokok keselamatan abadi. Sekarang semua orang yang mengakui korban Kristus secara langsung tanpa pakai tanda kutip persetujuan Bapa. Yesus punya otoritas dan otorisasi untuk menerima orang itu. Itu sebabnya Alkitab menuliskan siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Enggak harus jadi Kristen dulu. Tapi siapa yang memanggil nama Tuhan akan selalu alami ada anugerah tersedia. Makanya Tuhan tidak pernah punya niat mendorong kita untuk memperluas, memperbanyak kekristenan. Tapi menghadirkan kerajaan. Ketika Yesus selesai melakukan pembersihan di bait suci yang ada di sorga, dia kembali menjumpai murid-muridnya. Dia turun kembali, bicara di antara mereka. Selama 40 hari, Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan sorga. Ada orang di sini. Sayangnya, murid-murid masih enggak ngeh. Ini para rasul yang 3,5 tahun sama-sama Yesus. Diajak bicara hal kerajaan, pikirannya, kapan kau akan memulihkan Israel? Kerajaan Israel. Yesus bilang, lupakan itu. Aku punya kerajaanku yang lain. Karena murid-murid masih belum ngeh juga. Yesus kasih tahu seperti ini. Aku tidak bisa terus sama-sama kamu. Aku harus kembali kepada Bapa. Tapi ketika aku kembali, Bapa akan mengutus Roh Kudus. Ini sama seperti aku yang akan mendampingi kamu. Bahkan diam di dalam kamu. Dan bisa ada di dalam hidup kamu sebanyak apapun engkau di saat yang sama. Dulu kalau aku ada di sini, ya hanya engkau yang ada di sini yang menikmati keberadaanku. Tapi nanti ketika Roh Kudus dicurahkan, walaupun kau ada di ujung bumi, engkau akan terus mengalami, aku seperti ada bersama kamu. Dan secara pribadi, dia akan menjelaskan semua yang pernah aku katakan kepadamu. Dia akan menginternalisasikan. Apa yang aku sampaikan kan sifatnya umum. Tapi roh itu akan menginternalisasikannya buat setiap engkau. Sehingga di level manapun kau berada, engkau punya kesempatan, anugerah untuk terus bertumbuh. Dan ada di dalam level yang sama yang aku tetapkan. Lalu Yesus bilang, tapi jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggallah di loteng Yerusalem. Sampai engkau menerima pencurahan roh yang dijanjikan itu. Lalu Alkitab ceritakan, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada amin? Lalu Yesus bilang, goodbye my love. Dan dia dibawa naik ke sorga. 500 orang melihat Yesus naik ke sorga. Dengar Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi hanya 120 yang terus bertahan di loteng Yerusalem. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan 380 yang lain. Tapi yang pasti hanya 120 mengalami roh dicurahkan. Saat roh dicurahkan, dari sejak momen itulah, pemahaman, pengertian yang selama ini tertutup, tiba-tiba jadi terbuka. Petrus ketika mendengar ada orang-orang yang berkata, lagi mabok itu orang, pagi-pagi udah mabok. Petrus tahu-tahu terinspirasi. Yoel pasal yang ketiga, dia berdiri dan berkata, saudara-saudara, kita ini gak mabok.
Kita tidak minum apa-apa. Tapi apa yang kami alami adalah nubuatan yang tergenapi. Yoel pernah bernubuat pada hari-hari yang terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua mendapat mimpi. Saudara tahu kenapa khotbah singkat seperti itu langsung membuat 3.000 orang terhentak dan memberi dirinya terima Yesus. Mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Perhatikan, itu orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa yang datang untuk merayakan perayaan agama Yahudi yang diwajibkan. Jadi dari 7 perayaan yang diharuskan, dan itu semua sebetulnya adalah simbol dari keberadaan Yesus, dari lahir sampai dia mati dan bangkit kembali. Sampai sini paham ya? Dan ada 3 perayaan Yahudi yang diwajibkan. Wajib. Jadi minimal setahun 3 kali. Harus ke Israel. Enggak peduli dari bangsa manapun engkau. Ya, ada yang dari tanah Arab, ada yang dari Media, Persia. Pokoknya dari manapun. Ada 3 kali dalam setahun kau harus menghadap hadirat Tuhan di Israel. Nah ini pas datang untuk perayaan Pentakosta. Nah ketika mereka datang ke Yerusalem, tujuannya apa? Supaya kalau nanti Tuhan memulihkan kembali kerajaannya, kerajaan Israel. Mereka menjadi bagian umat yang dipulihkan. Itu tujuannya. Dan sudah dinubuatkan juga. Saat Tuhan memulihkan kerajaan Israel akan ditandai dengan dicurahkannya rohnya. Nah saat murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Para orang Yahudi yang ada di Yerusalem masing-masing bilang, oh ini pada mabuk apa segala macam. Petrus berdiri, inilah yang dinubuatkan Yoel. Langsung mereka terhentak. Alkitab mengatakan, kalau dalam bahasa Indonesia, saudara baca dalam Kisah Rasul 2, saudara akan mendapati ayat ini. Mana? Ayat yang ke-37. Dalam ayat yang ke-37. Dalam ayat 37 ditulis begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dalam terjemahan New King James, ditulisnya itu bukan terharu, tapi cut to the heart. Jadi hati mereka itu tertusuk. Hati mereka itu terbelah. Ada orang di sini. Dalam terjemahan King James Version. King James Version menulis dengan kata prick in their heart. Apa itu prick itu apa itu? Hancur hatinya. Jadi bukan hanya terharu. Terharu. Enggak. Mereka itu rasa remuk redam. Dah capek-capek kita tiap tahun ke Israel. Pengen terhubung. Lah ini roh sudah tercurah kok kita kelewatan. Kok kita enggak terhisap. Kita kok tidak mengalami. Lah benar kita ini. Nangkep ya? Makanya mereka langsung bertanya. Kami pengen ikut juga. Kami mau terhubung. Kami mau tergabung. Apa yang harus kami perbuat? Kok kami enggak ngalami? Kami pengen dong ikut mengalami. Apa yang kau alami? Nah dari situlah Petrus berkata dengan entengnya. Ayo bertobat. Dan kamu masing-masing harus memberimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ingat. Petrus tidak berkhotbah, bertobatlah. Baptis dirimu dalam nama Yesus Kristus. Supaya kalau mati, masuk surga. Tidak ada yang gitu. Tapi Petrus menegaskan, beri dirimu bertobat.
dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Supaya engkau menerima karunia Roh Kudus. Pencurahan roh yang membawa orang-orang terhubung kembali dengan dimensi kerajaan. Itulah yang menjadi intisari doktrin kerajaan. Bukan bawa orang mati masuk sorga. Wong sorga mau dibawa kembali ke bumi ini. Tujuan Tuhan justru tinggal di tengah umat manusia. Dia tuh sudah bolak-balik ngomong sama malaikat. Malaikat, aku tuh enggak betah di sini loh. Malaikatnya bilang, loh Tuhan ini kan sorga. Semua orang juga bilang sorga rumahnya Tuhan. Ngaco loh. Tuhan ngomong gitu sama malaikat, ngaco loh. Aku yang bikin sorga kok. Sorga gimana sih? Emang dari dulu gua enggak punya rumah. Tapi aku pengen tinggal di tengah umat manusia. Makanya Tuhan bikin kita sebagai rumahnya. Waktu Daud nangkap isi hati Tuhan. Oh Tuhan ingin punya rumah di atas muka bumi ini. Daud berpikir dalam kesederhanaannya. Ya sudah, tak bikinin rumah. Tapi Tuhan bilang, lu mau bikinin rumah model kayak apa? Wong langit itu milikku, bumi tumpuan kakiku. Mau bikin rumah kayak apa coba? Tapi Tuhan bilang gini, tapi oke lah. Karena pemahamanmu begitu, aku restui. Tapi bukan kamu yang bikin ya, anakmu ya. Jadi Daud menangkap kerinduan hati Tuhan. Saking dekatnya dia bersekutu dengan Tuhan, dia nangkap hati Tuhan yang pengen tinggal di tengah umatnya. Cuman dia salah memahami dalam bentuk rumah, bangunan. Sementara yang Tuhan inginkan rumah tubuhmu, hidupmu. Tapi anyway, bikin aja. Jadi ketika Yesus mati, dia bangkit, dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, terjadi perubahan tatanan atas seluruh semesta. Sangat fondasional. Perubahannya sangat drastis. Nah, saya pengen bagikan kepada saudara karena ini adalah intisari pemberitaan kita. Buat saudara para pengkhotbah, buat saudara sebagai pemberita-pemberita firman, para pengajar, pendeta, fondasi khotbahmu tidak boleh melenceng dari prinsip ini. 10 poin tentang potensi ilahi yang Adam punya. Dan dipulihkan lewat penebusan Kristus. Itu adalah proyeksi gambaran. Harusnya setiap orang percaya hidupnya kayak gitu. Tapi legal spiritual. Dasar hukum rohani. Legal spiritual. Yang harus terus kita jadikan patokan. Adalah apa yang kau dengar di session ini. Yang pertama. Bapa memberikan seluruh kekuasaan atas ciptaan kepada Yesus. Dan Bapa menjadikan Yesus sebagai kepala atas gerejanya. Bapa memberikan seluruh kekuasaan atas ciptaan kepada Yesus. Dan Bapa menjadikan Yesus sebagai kepala atas gerejanya. Saya mengajak untuk kita bisa melihat sama-sama kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Betul ya? Lalu dalam kitab Efesus pasal yang pertama, Alkitab menulis seperti ini.
Ayat 19 mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab menuliskan, kepada Yesus telah dipercayakan kuasa, kekuasaan, otoritas yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan cuma disebut di dunia ini, tapi juga disebut di dunia yang akan datang. Dan ditegaskan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.